Ustadz mohon doanya kesembuhan untuk suami yang sedang sakit 3 tahun dan 24 Maret akan operasi. Semoga Allah berikan kesehatan kepada suami dari ibu yang minta didoakan, syafahullahu syifaan ajilah la ba'sa tahurun insyaallah. Apakah ada dalilnya membaca Yasin 3 kali setelah sholat maghrib di malam nisfu Sya'ban? Seluruh para ahli hadis mengatakan amalan, hadis-hadis yang bicara tentang amalan nisfu Sya'ban tak ada satupun yang sahih, tak ada satupun yang sahih. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara istiqamah saat Allah sedang menguji kita dengan hal yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya? Terserah Allah menguji kita dengan apa yang Ia mau. Dunia ini milik Dia, kita hamba milik Dia. Fa'alul lima yurid, Allah berbuat sesuka yang Ia ingin lakukan. Dan semua yang Allah lakukan itu penuh dengan ilmu dan perhitungan, penuh dengan kebijaksanaan super sempurna. Dan jangan salahkan Allah dalam keputusannya menguji kita dengan A, menguji kita dengan B. Kita sebagai seorang hamba harus menyatakan, ya Allah, saya legowo nerimo apapun yang Engkau putuskan. Kalau ataupun pahit, saya akan hadapi dengan pahit dan kesedihan dan air mata, namun saya legowo menerima apa yang Engkau putuskan dalam hidupku. Inilah sifat seorang hamba. Jangan melawan, jangan mengatakan Engkau ya Allah memberikan saya ujian yang aku tidak sanggup menjalaninya. Tidak benar itu. Allah tidak akan memberikan kita ujian kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berat Ustaz, semakin berat dan pandai kita bersabar, semakin cepat ke surga insyaallah. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Apakah ketika meninggal akan disolatkan? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang muslim tidak sholat. Sebahagian ulama mengatakan kafir, keluar dari agama Islam. Dan kalau menurut pendapat ini tak boleh disolatkan karena orang kafir. Tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dimakamkan di pemakaman orang kafir. Sebagian ulama lainnya mengatakan selagi dia meyakini solat itu wajib hukumnya, walau tidak solat dia masih muslim. Wallahu alam. Dan masih disolatkan dan masih dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Wallahu alam, dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Bagaimana hukumnya jika membicarakan komentar tentang politik khususnya di negeri ini? Mubazir. Apa? Mubazir, tidak ada gunanya. Kenapa? Berbicara 1 jam 2 jam, hasil akhirnya nihil. Untuk apa? Duduk kita di masjid ini bicara politik negeri ini selama 5 jam. Setelah kita bicara 5 jam, apa hasilnya? Tak ada apa-apa yang bisa kita lakukan. Mereka tinggal mereka dengan kerjaan mereka dan keputusan mereka. Kita tinggal kita dengan kerjaan kita dan kritikan kita. Lalu untuk apa mengkritik? Emang kalau jemaah Masjid Al-Furqan ngumpul mengkritik, lalu pemerintah kemudian takut gitu? Wis, takut kami. Kenapa? Jemaah Masjid Al-Furqan udah pada ngumpul gitu. Sebaiknya kita revisi ini keputusannya. Untuk apa bercerita sesuatu yang kita tahu hasil ceritanya adalah nihil? Agak mirip dengan petinggi-petinggi negeri ini bicara kasus di Arab Saudi, di Qatar, di Kuwait, di Emirat. Harusnya begini, harusnya begono, harusnya begini, harusnya begono. Ngumpul 2 jam 3 jam bicara tentang
kebiasaan politik Jazirah Arab, hasil akhirnya apa? Ya udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya buang-buang waktu. Kalau hanya sekedar buang-buang waktu tak ada manfaat, sudah cukup kita untuk meninggalkannya. Apalagi kalau sudah sampai kepada jenjang ghibah, jenjang menyalah-nyalahkan orang. Saya hanya ingin mengatakan, sadari siapa dirimu, di mana dirimu, apa pekerjaanmu, dan apa yang bisa engkau lakukan. Kalau engkau sadar poin itu, takkan engkau bicara tentang politik Indonesia. Ustadz, bagaimana cara mengganti hutang puasa Ramadan yang saya lupa jumlahnya? Kenapa lupa jumlahnya? Sudah 12 tahun gak diqodho gitu. Kalau hanya bulan Ramadan kemarin kayaknya harusnya gak lupa dong. Karena rata-rata wanita tahu berapa lama dia haid. Masa sebulan Ramadan haidnya sampai 40 kali? Kan gak mungkin. Paling 6 hari, 7 hari, kadang 5 hari, sesuai dengan kebiasaan hari seorang wanita. Wallahu a'lam. Nggak tahu saya apa yang dimaksud. Mungkin yang dimaksud sudah 20 tahun nggak kodok-kodok, itu mungkin maksudnya. Demi menjaga agama anak-anak kami agar bisa istiqamah, dosakah kami membatasi mereka bertemu dengan kakek dan nenek mereka yang qadarullah masih terbiasa dalam maksiat? Ya, menjaga bagus, menjaga bagus. Namun ingat, jangan lupa berbicara dan beraksi. Berbicara yang saya maksud adalah bilang kepada kakek dan nenek anak kita, mungkin dia adalah orang tua kita, mungkin dia adalah mertua kita. Ayah, papa, mama yang saya muliakan, boleh nggak ya saya minta sesuatu? Dan saya sangat berharap ayah mengabulkannya. Harapan itu tak terlalu berat untuk ayah lakukan, tapi bagi saya terlalu penting untuk saya sampaikan. Tentu ayah atau mertua kita ngomong, apa itu Ananda? Selagi itu akan membuat kamu bahagia, papa akan lakukan. Kira-kira kan begitu orang ngomongnya. Boleh nggak ketika saya bawa anak-anak saya kemari, rumah ini dikosongkan dari musik? Oh, tidak bisa, kata mertuanya. Oh, kalau gitu ya semoga ya gimana-gimana deh pokoknya. Pokoknya begitu deh. Pokoknya usahakan untuk ngomong gitu loh. Berikutnya datang lagi, bawakan sate Padang, bawakan martabak dari Mesir, bawakan siomay dari Bandung, bawakan pempek dari Palembang, tergantung dengan kesukaan mertua. Ngomong lagi, boleh nggak mah, selagi anak-anak saya di sini, rumah ini nggak ada musiknya, karena di rumah saya sudah biasakan tanpa musik, tanpa film, karena saya takut isi daripada film itu mempengaruhi mereka. Lambat laun akhirnya insya Allah mertua minimal sungkan sama kita, atau sakit hati kita recoki. Yang penting ngomong gitu. Jangan ngomong enggak, batasi iya gitu loh. Mana usaha kita untuk melakukan perbaikan di rumah mertua kita sendiri? Mana usaha kita melakukan perbaikan di rumah orang tua kita sendiri? Yang dia adalah bagian juga daripada menjaga anak-anak kita. Jangan lemahnya kita dibungkus dengan rasa sungkan dan segan.
Bagaimana memanage waktu sehari-hari agar mendapatkan kesuksesan akhirat seperti para salafus saleh? Hiduplah di zaman Nabi hidup. Kalau masih hidup di zaman sekarang, tidak akan sesukses mereka. Kadang-kadang pertanyaan kita kayak mau ngejar para sahabat aja. Para sahabat itu, kata Muhammad bin Ajlan, kalamus salafi arba'atun, saya melihat kaum salaf. Muhammad bin Ajlan tabi'in, maka kaum salafnya adalah para sahabat. Saya melihat mereka berbicara, saya mulai kelompok-kelompokkan pembicaraan mereka. Ternyata pembicaraan mereka hanya 4 kategori. Asal mendengar mereka ngomong, keluar kata-kata dari mulutnya, saya spesifikasikan, saya kategorikan. Ternyata ada 4 kategori saja. Pertama, engkau dengar suara mereka sedang baca Quran. Yang kedua, engkau dengar suara mereka keluar sedang berzikir kepada Allah. Yang ketiga, engkau dengar mereka berbicara, ternyata sedang bicara ilmu, baik mengajarkan atau sedang ditanya dan menjawab pertanyaan. Dan yang keempat, engkau dengar mereka berbicara perkara yang mereka butuhkan dalam urusan dunia mereka. Ini 4 perkataan salafus saleh dalam bentuk kategori. Muhammad bin Ajlan tabi'in bertemu dengan banyak sahabat. Mereka dengar para sahabat bersuara dan berbicara. Dia kategorikan, ternyata 4 kategori saja. Terdengar sedang baca Quran, terdengar sedang berzikir, terdengar sedang berbicara ilmu atau ditanya ilmu dan menjawabnya, dan terdengar sedang bicara perkara yang mereka butuhkan dalam perkara dunia. Selain itu nggak ada. Mampu nggak kita mengejar sehebat ini? Para sahabat qawwamul laili sawwamun nahar, di malam hari rajin bangun salat, di siang hari rajin berpuasa. Bahkan di antara mereka terkenal orang-orang sawamul hawajir, orang yang rajin berpuasa di saat terik matahari luar biasa. Karena di sana ada musim dingin, musim panas. Maka ingin beramal seperti amalnya para sahabat, wallahu alam, untuk orang-orang level kita kayaknya angan-angan aja. Saya tak berani menafikan. Mungkin saudari atau saudariku yang bertanya benar-benar sudah hebat luar biasa di dalam amal soleh. Tidur jam 8, bangun jam 1, tahajud sampai subuh. Tapi kalau tidak seperti itu, maka tak layak pertanyaan itu ditanyakan. Kenapa? Belum level kita. Wallahu a'lam. Ustadz, apa hukumnya makan tape ketan hitam karena ada alkoholnya? Kalau ada kasih saya, biar saya makan. Kalau ataupun ada kandungan alkohol, kalau tidak memabukkan, sesuatu yang tidak memabukkan itu halal. Belum ada tuh orang mabuk. Kenapa? Makan tape plus ketan hitam, belum ada. Tua ada, tapi itu kan bukan tua, walau ada kandungan alkoholnya. Di zaman Rasul cuka pun ada kandungan alkohol dan dijadikan resep makanan. Nah, Ustadz, saya sedang hamil. Alhamdulillah, nikmat besar itu. Kata dokter diperbolehkan puasa asal kondisi anak sehat. Apa yang harus anak lakukan? Ya sudah, kalau memang rasanya kuat silakan berpuasa. Kalau tidak, boleh berbuka puasa untuk ibu yang sedang hamil. Wallahu a'lam.
Bagaimana kalau orang yang rajin sholat 5 waktu namun ucapannya masih kasar? Kata Nabi, wanita seperti ini penduduk neraka. Itu kata Nabi. Ditanyakan kepada Nabi kita tercinta, seorang wanita yang bagus sholatnya, bagus puasanya, namun mulutnya melukai orang lain. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Wallahu a'lam. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana seharusnya sikap istri apabila suami dayuth, tidak mengajarkan ilmu syar'i kepada anak dan istrinya? Apakah istri boleh meminta untuk berpisah? Soal bercerai dalam agama Islam, dibolehkan. Akan tetapi itu solusi terakhir, bagaikan pintu emergensi. Bagaikan pintu apa? Emergensi. Tak ada lagi cara. Dicoba solusinya ini tak juga bisa, dicoba ini tak juga bisa, dicoba pertahankan, semakin parah. Sehingga kalau dilanjutkan akan semakin parah, melanggar aturan-aturan Allah. Maka kalau berpisah akan membuat dia semakin jauh dari maksiat dan semakin bisa gampang taat, silahkan. Islam menghalalkan cerai. Namun jangan cerai itu tanpa perhitungan matang. Tak ada perhitungan minta cerai. Suami salah sedikit minta cerai, suami dianggap tidak mengayomi anak minta cerai. Belum tentu keadaan kita pasca bercerai lebih afdol daripada dapat suami walaupun keadaannya seperti yang sekarang ini. Sehingga butuh orang yang arif dan bijaksana menilai keadaan kita, keadaan suami kita, keadaan anak-anak kita, bentuk kesalahannya, besar dan kecil bentuk kesalahan itu, apakah rumit tidak rumit membenahinya, baru kemudian mengambil keputusan. Yang arif dan bijaksana itu mengambil keputusan untuk mengatakan lebih baik bercerai atau lebih baik tidak bercerai. Adapun pertanyaan sebentar seperti yang ada di majelis ini, tak bisa kita putuskan baiknya bercerai atau tidak bercerai. Kenapa? Karena harus menilai seluruh aspek yang ada di rumah tangga itu. Engkau bagaimana? Suamimu bagaimana? Anak-anak bagaimana? Kesalahannya seperti apa? Bentuk perbaikannya seperti apa? Tingkat kemajuan perbaikannya seperti apa? Makin lama tambah baik, mengarah kepada baik, atau makin lama makin parah? Nah, ketika penilaian demi penilaian itu telah dikaji, lalu seorang yang arif dan bijaksana membuat keputusan, bagusnya lanjutkan rumah tangga, bersabar. Bagusnya bercerai saja daripada berkelanjutan kemaksiatannya. Begitu. Jadi mohon maaf, pertanyaan yang terakhir tadi nggak bisa kita jawab. Kenapa? Kita nggak tahu keadaan dan situasi. Anda bagaimana, istri Anda bagaimana, anak-anak bagaimana, apa kesalahannya, apa bentuknya, bagaimana bentuk perbaikannya, pembenahannya, apakah ada kemajuan, ataukah itu kesalahan besar yang memang sudah seharusnya diputuskan cerai, atau ada kesalahan kecil yang hanya berkelanjutan, hanya butuh sabar. Itu semua butuh perhitungan matang. Betapa seringnya orang mengambil keputusan cerai, hari ini dia ambil, besok nyesal. Hari ini dia ambil, tahun depan menyesal. Hari ini dia ambil, bulan depan menyesal. Kenapa? Salah perhitungan. Sebagaimana dulu Anda perhitungan matang ketika mau menikah, maka hendaklah Anda melakukan perhitungan matang ketika ingin bercerai. Pekerjaannya sama, yang satunya nyambung, yang satunya memutuskan. Pernikahan menyambung hal yang tidak tersambung. Perceraian memisahkan hal yang tersambung. Maka dua-duanya posisinya sama, sama-sama beratnya, sama-sama harus ada perhitungan matang. Bukankah ketika akan menyambung banyak perhitungan? Baik.
Yang namanya pernikahan dan perceraian sama-sama beratnya. Satu menyambung yang belum tersambung. Dulunya dia bukan istri saya bukan suami dia. Ingin disambung, kita kan perhitungan matang tuh. Tanya kawan, tanya relasi, tanya orang yang safar dengannya, tanya orang berbisnis dengannya, tanya ustadz yang kenal dengannya. Bahkan orang-orang awam mencoba untuk menjalin hubungan pendekatan kepribadian 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun untuk berani mengambil keputusan bernikah. Walaupun cara itu haram, namun mereka lakukan supaya tidak salah ambil langkah. Begitu susahnya kita mengambil keputusan ketika akan menyambung. Kenapa ketika menceraikan begitu gampang? Kenapa ketika memisahkan begitu gampangnya? Marah sedikit, terutama laki-laki ini, marah sedikit, ceraikan. Ancam istri dengan kalimat cerai. Tak mau istri melakukan ini, kalau begini saya mau pisah saja, saya mau cerai saja. Ya akhi, sebagaimana Anda dulu perhitungan matang mau menikah, Anda harus melakukan perhitungan matang mau bercerai. Karena yang satunya menyambung, yang satunya memutuskan yang tersambung. Dua-duanya sama-sama beratnya. Maka ketika Anda melakukan perhitungan matang untuk menyambung, Anda harus melakukan perhitungan matang ketika akan memisahkan, memutuskan tali sambungan itu, agar jangan salah langkah setelah menikah baru menyesal. Ini bagi yang tidak perhitungan ketika akan menikah, atau setelah berpisah baru menyesal. Ini bagi yang tidak perhitungan dalam bercerai. Cerai itu bukan kalimat gampang, bukan kalimat mudah. Oleh karena itu orang yang mau bercerai disuruh untuk benar-benar memperhatikan, benar-benar serius melihat kemaslahatan, kemudaratan. Bahkan bila jadi diperintahkan Allah kirim utusan dari pihak keluarga laki-laki, kirim utusan dari pihak keluarga wanita, rapat dulu mencari solusi terbaik. Kalau tidak bisa kita hadapi, saya dan istri sudah tidak bisa, harus ada orang ketiga. Siapa orang ketiga? Keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Mereka yang berdiskusi, mencari solusi. Seperti itu. Kalau memang sudah tidak bertemu solusi, akhirnya harus berpisah, ya berpisah. Setelah berpisah, setelah menceraikan, itu secara syariat, wanita yang dicerai, ditalak oleh suaminya, selama masa iddah tetap berada di rumah suaminya sampai masa iddahnya habis. Berapa lama masa iddah itu? 3 kali suci dari haid. Hari ini dia talak oleh suaminya, kemudian dia haid, suci yang pertama, haid lagi, suci yang kedua. Setelah suci yang kedua, haid lagi, berarti haid yang ketiga, suci. Nah, habislah masa iddah. Ketika 3 kali suci dari haid telah terjadi setelah talak, ketika itulah tali pernikahan berpisah. Selagi masa iddah itu masih nyambung tali pernikahannya. Dia masih istri saya masih suami dia. Kenapa Allah suruh wanita tetap berada di rumah suaminya selama masa iddah? Supaya suaminya mikir-mikir lagi, ini keputusan menceraikan sudah benar atau tidak. Jangan nanti talak dijatuhkan, sayang datang, sehingga tak ada kesempatan untuk merevisi. Nah, inilah masa-masa iddah agar lelaki benar-benar memperhatikan. Kalau seandainya dia salah keputusan, dia rujuk. Kalau rujuk dalam masa iddah, tidak perlu ada akad nikah baru, tak perlu ada saksi baru dan mahar baru. Cukup datangkan 2 orang saksi dari kaum laki-laki, katakan saya telah menceraikan dan saya rujuk istri saya. Terjadilah talak yang satu dan rujuk satu. Di dalam Al-Quran surah At-Talaq Allah mengatakan, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra.
mudah-mudahan Allah memberikan perkara baru setelah ditalak itu. Maksudnya apa? Setelah dia talak, kemudian dia menyesal mentalak dan dia rujuk istrinya sebelum masa iddah itu habis. Namun kalau dia bertekad untuk menceraikan istrinya dalam masa iddah itu, selama masa iddah tetap di rumahnya, tidak dia sentuh sebagaimana suami menyentuh istrinya. Istri tetap menjalankan kewajiban memasak, mencuci dan yang lainnya. Kemudian suami tetap menafkahi istrinya sebagaimana kewajiban sebagai suami, namun dia jauhi sentuh menyentuh karena dia bertekad untuk menceraikan. Nah, ketika itulah istri berada pada posisi ada namun bagaikan tiada. Ketika itu suami akan berpikir ulang. Kalau memang tekadnya kuat untuk menceraikan, maka selama masa iddah dia tidak sentuh istrinya itu. Namun boleh jadi setelah dia talak, 1 kali suci dari haid, 2 kali suci dari haid, berubah pikiran dia. Timbul rasa sayang, timbul rasa kasihan, timbul rasa ini, rasa itu, perhitungan-perhitungan yang tidak datang di saat sebelum menjatuhkan talak. Sehingga Allah mengatakan la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Oleh karena itu bicara talak tak gampang, dan tidak bisa dengan pertanyaan seperti ini lalu ustadz menjawab talak saja, tuntut saja, ceraikan saja. Tidak bagus itu. Atau ustadz mengatakan pertahankan, belum tentu bertahan lebih baik, dan sebagaimana belum tentu bercerai lebih baik. Masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda, punya tingkat kerumitan rumah tangga, problematika rumah tangga yang berbeda-beda. Maka harus dijawab sesuai dengan kondisi yang terjadi. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita. Kepada kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga janji kita untuk menjaga lisan kita jaga,